bersama saya di podcast Bincang Bahasa. Kali ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang kan. Jadi perkenalkan, nama saya Dekor Kata Pangestu dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 190210402120. Nah, kali ini kita tidak sendirian ya, teman-teman. Ini kita bersama dengan dua mahasiswa dari Universitas Jember juga, yang satu prodi dengan saya, yaitu yang pertama itu dari Gresik, dan yang kedua dari kota tercinta saya yaitu Banyuwangi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang stilistika. Sebelum itu kita persilakan terlebih dahulu untuk rekan-rekan saya. Ini bung cogan ini ya, yaitu Mas Zaki dan Mas Wena. Nah, monggo Mas Wena sama Mas Zaki untuk memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa ya Mas, itu NIM-nya jangan lupa disebutkan Mas. Terima kasih. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wena Estu Habdi Utama Wibowo dengan NIM 190210402103. Saya mahasiswa PBSI angkatan tahun 2019 Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Zaki. Saya mahasiswa dari Universitas Jember dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 190210402111. Nah, sudah disampaikan tadi. Nah, sekarang kan sudah kenal sama Mas Zaki sama Mas Wena ya, teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas tentang stilistika beserta kajian-kajian dari stilistika. Nah, kali ini pada kesempatan malam hari ini itu kita akan membahas terlebih dahulu stilistika. Nah, mengapa kita harus membahas stilistika? Karena kalau kita langsung menjurus pada bahan kajian dari stilistika ini tanpa mengetahui apa itu stilistika, itu rasanya kurang afdol ya. Jadi kita harus mengulik terlebih dahulu apa itu stilistika, terus ranah stilistika itu yang seperti apa. Nah, itu sangat menarik untuk dibahas terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang lebih jauh tentang stilistika ini. Nah, untuk stilistika sendiri itu saya akan bertanya kepada Mas Zaki ya. Mas Zaki, ini bagaimana sih definisi dari stilistika, Mas? Apa itu stilistika dan bagaimana penjabaran stilistika, Mas? Monggo Mas Zaki. Jadi begini Mas Ragor, seperti yang telah kita ketahui bersama ya, bahwa stilistika itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai gaya bahasa. Jadi di dalam stilistika ini peneliti atau pengkaji itu akan meneliti atau menelaah mengenai bagaimana pengarang menggunakan bahasa yang digunakan di dalam karya sastra, seperti itu. Nah, teman-teman kan udah dijabarkan sangat detail sekali ya sama Mas Zaki. Nah, kali ini kita sudah menampung stilistika, pengertian stilistika, itu penjabaran stilistika menurut Mas Zaki ya. Jadi kita tampung terlebih dahulu sebelum kita menyimpulkan apa sih stilistika itu. Nah, sebelum kita menyimpulkan ini, kita harus bertanya juga kepada Mas Wena. Nah, untuk Mas Wena S2 ini, untuk penjabaran stilistika itu seperti apa? Apakah sesuara atau sependapat lah dengan Mas Zaki dari Gresik ini ya Mas ya. Mas Wena kan dari Banyuwangi. Monggo Mas Wena, bagaimana penjabaran dari stilistika dan juga ranah dari stilistika itu, Mas Wena, monggo. Saya sangat setuju dengan penjelasan dari Mas Zaki
Mungkin saya akan menambahkannya saja. Menurut Sujiman, tahun 2018, mengatakan bahwa secara umum ruang lingkup telaah stilistika mencakup diksi atau pilihan kata, struktur kalimat, majas, dan pencitraan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurgiantoro tahun 2014 bahwa kajian stilistika dimaksudkan untuk menjelaskan fungsi keindahan penggunaan bentuk kebahasaan tertentu, mulai dari aspek bunyi, leksikal, struktur bahasa, figuratif, sarana retorika, sampai grafologi. Terima kasih, cukup Mas Dekor. Oh, jadi dari kedua penjabaran yang sudah dijabarkan oleh Mas Zaki dan Mas Wena itu dapat disimpulkan ya teman-teman ya. Stilistika itu adalah suatu kajian bahasa yang yang menelaah tentang gaya bahasa dalam suatu karya sastra. Nah, seperti itu kurang lebih penjelasan dari kedua narasumber kita ini. Wah, super sekali ya. Mereka berdua menjelaskan dengan sangat detail dan mungkin teman-teman bisa mencatat dan juga menghafalkan dan memahami. Kalau hafal saja tapi tidak paham kan nanti ilmunya bisa hilang seperti itu. Jadi kita harus tetap memahami bagaimana definisi dari stilistika yang sudah dijabarkan oleh kedua narasumber kita, yaitu Mas Wena dan juga Mas Zaki. Nah, untuk selanjutnya ini untuk Mas Wena. Nah, untuk fokus kajian dari stilistika itu bagaimana? Kan tadi kan udah dijelaskan kalau stilistika itu membahas tentang gaya bahasa yang digunakan oleh suatu karya sastra. Nah, ini fokus kajian daripada stilistika itu yang seperti apa ya? Nah, kira-kira pertanyaan itu cocok untuk siapa? Kalau menurut saya ini pertanyaan yang cocok untuk dijawab oleh Mas Zaki. Nah, ini Mas Zaki tolong dijelaskan bagaimana fokus kajian daripada stilistika ini. Nah, monggo Mas Zaki. Kajian sentral atau fokus kajian di dalam stilistika ini, fokus kajiannya adalah berfokus pada gaya bahasa yang ada di dalam karya sastra. Karya kajian yang terdapat pada kajian stilistika ini dapat berupa kata, kata-kata, tanda peca, serta bentuk-bentuk lain yang dianalogikan sebagai kata-kata. Dari yang saya tangkap pada penjelasan dari Mas Zaki ini, itu stilistika itu fokus kajian stilistika itu adalah gaya bahasa dalam suatu karya sastra ya Mas ya. Nah, dan dalam stilistika itu pasti dalam suatu bahasa yang digunakan dalam suatu karya sastra itu pasti ada aspek-aspek yang perlu dikaji menurut stilistika. Nah, itu bagaimana ya untuk Mas Wena? Aspek-aspek apa saja yang dikaji dan yang identik dengan stilistika ini, Mas? Monggo, Mas Wena, penjelasan dari Mas Wena. Aspek gramatikal dalam stilistika dianalisis jenis kalimat seperti kalimat berita, pertanyaan, perintah, seruan, dan kalimat tanpa kata kerja. Tidak hanya memperhitungkan golongan kata utama, aspek gramatikal memperhitungkan golongan kata yang kecil seperti preposisi, kata penghubung, nomina, pronomina, kata bantu, dan kata seru. Unsur-unsur tersebut dapat diambil sebagian maupun seluruhnya. Jadi, kesimpulannya adalah unsur gramatikal merupakan unsur yang mengacu pada struktur kalimat. Salah satu contohnya seperti penulisan huruf kapital pada novel Ayat-Ayat Cinta. Tengah hari ini, kota Kairo akan membara, di mana penyimpangan bahasa tersebut terjadi karena penulis ingin menyampaikan maksud bahwa dalam satu bab ini bercerita mengenai peristiwa yang berlaku pada waktu tengah hari di kota Kairo, Mesir yang sangat panas. Frasa tersebut telah mewakili satu bab untuk menyebutkan banyak peristiwa yang terjadi pada waktu tengah hari. Terima kasih, cukup Mas Dekor penjelasannya. Nah, dari Mas Wena tadi katanya salah satunya itu adalah gramatikal. Nah, gramatikal. Jadi sudah dijelaskan tadi sama Mas Wena gramatikal itu seperti apa ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya itu kita akan bertanya kepada Mas Zaki.
Mas Zaki ini bagaimana Mas? Apakah dalam stilistika itu ada aspek kajian yang lain yang dibahas daripada eh, salah satu cabang bahasa ini yaitu stilistika. Nah, monggo Mas Zaki, apakah ada aspek yang lain yang dibahas di stilistika? Monggo penjelasannya Mas Zaki. Ya, memang ada aspek kajian lain di dalam stilistika selain aspek gramatikal yang telah dijelaskan oleh Saudara Wena. Lalu apa aspek selanjutnya dalam kajian stilistika? Aspek itu adalah aspek leksikal. Aspek leksikal sendiri sebenarnya memiliki pengertian yang serupa, hampir serupa dengan pemilihan kata atau sering kita kenal sebagai diksi. Leksikal ini mengacu kepada bagaimana penggunaan kata-kata yang memang itu disengaja oleh pengarang untuk menyampaikan maksud serta tujuan agar nantinya dapat menghasilkan efek-efek tertentu yang memang itu sudah dikehendaki oleh pengarang. Hal ini juga sejalan ya menurut pendapat Tasliati tahun 2011 yang mengatakan bahwa unsur leksikal yang terdapat di dalam puisi ini ya sebenarnya mengacu pada pemilihan kata atau diksi oleh pengarang. Tidak hanya Tasliati saja, Khair dan Agustina tahun 2010 juga mengemukakan pendapatnya mengenai aspek leksikal, yaitu bahwa aspek leksikal ini dapat berupa bahasa kolokial, lalu penggunaan bahasa lain seperti bahasa daerah atau bahasa-bahasa dari negara lain. Lalu pengertian bahasa kolokial sendiri adalah bahasa yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya seperti bahasa yang kita gunakan sewaktu kita sedang berbicara dengan teman, ya, keluarga, tetangga, atau bahasa-bahasa yang sering kita gunakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, apa objek kajian dari leksikal ini? Jadi, untuk objek kajian leksikal sendiri ada banyak, seperti apakah ada di dalam karya sastra itu terdapat penggunaan kata sederhana atau kata kompleks. Kalau kata kompleks, biasanya kata yang diberi imbuhan atau preposisi, seperti kata mengerjakan yang memiliki kata dasar kerja. Lalu objek kajian selanjutnya adalah penggunaan kata di dalam karya sastra tersebut formal atau kolokial. Kalau kolokial itu seperti yang telah saya jelaskan pada yang di atas tadi. Kalau kolokial itu adalah bahasa yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apakah ada penggunaan kata-kata yang menyimpang dari kaidah kebahasaan? Nah, ini adalah hal yang memang banyak sekali dijumpai di dalam karya sastra, baik itu cerpen, novel, ataupun puisi. Contohnya seperti kata rindukan di dalam kalimat Susi rindukan bulan. Nah, yang benar adalah
sushi merindukan bulan. Nah, ini tentunya contoh penggunaan kata yang menyimpang dari kaidah kebahasaan. Lalu aspek kajian yang lainnya adalah hal ini juga seperti pemakaian bahasa lain seperti kata nyengir ya, sumringah, dan ayem, dan juga lainnya. Hal ini juga sering dan banyak sekali dijumpai di dalam karya sastra, baik itu cerpen, novel, ataupun puisi. Lalu objek kajian lain di dalam leksikal ini ada kata denotasi dan kata konotasi. Denotasi sendiri memiliki arti kata yang memiliki makna yang sebenarnya, seperti yang terdapat di dalam kamus. Contohnya adalah kambing adalah hewan berbulu berkaki empat yang memiliki tanduk. Lalu kata konotasi juga dapat diartikan sebagai kata perumpamaan. Lebih mudahnya diartikan seperti itu. Lalu apa contohnya? Contohnya yaitu kambing hitam yang memiliki arti orang yang menanggung kesalahan dari perbuatan orang lain. Jadi seperti itu penjelasan singkat mengenai aspek leksikal. Begitu Mas Tror. Nah, menurut penjelasan dari dua narasumber kita itu yaitu Mas Zaki dan juga Mas Wena yang sudah mengaitkan stilistika dengan esai yang sudah dijabarkan oleh kedua narasumber kita. Itu kajian stilistika itu ada tiga kajian ya. Jadi yang pertama yaitu leksikal, yang kedua yaitu gramatikal, dan yang ketiga adalah retorika. Nah, ketiga aspek tersebut itu sangat mempengaruhi daripada gaya bahasa yang digunakan oleh suatu karya sastra. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang bahasa, orang yang menggeluti dunia bahasa, itu kita harus mengerti ketiga aspek tersebut. Nah, salah satunya ya kita harus mendengarkan podcast seperti ini. Karena kenapa? Kita akan membuka cakrawala kita terkait tentang bahan-bahan kajian seperti ini. Nah, dan juga kita juga harus menuntut ilmu dengan orang yang tepat ya. Salah satunya dua narasumber kita ini yaitu Mas Zaki dan juga Mas Wena. Nah, kali ini sudah cukup ya Mas ya, pembahasan kita tentang stilistika dan juga aspek-aspek kajiannya. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya selaku host di podcast ini mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah menyempatkan untuk menonton podcast yang sederhana yang saya dan juga teman-teman saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.